Hari ini saya mau share tentang dua mujizat yang Yesus kerjakan yang bercerita tentang keadaan kita. Sebenarnya sebuah tipologi, ya, sebuah gambaran tentang situasi kita hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu hari ini kita ada di situasi yang mana dalam hidup ini. Kita harus bisa membaca tanda-tanda zaman, saudara. Ya, kita harus bisa membaca kita ada di masa yang apa. Dari agenda Tuhan di dalam sepanjang masa peradaban, sepanjang zaman, kita harus tahu hari ini kita ada di mana nih, saudara. Ya, supaya apa yang kita percayai tentang Tuhan itu akan menentukan bagaimana kita berjalan dalam hidup ini, saudara. Ya, nah saya akan awali dari Lukas pasal yang keempat. Firman Tuhan berkata, kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat yang ke-20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada dia. Ya. Nah, ini kisahnya terjadi di sinagog yang ada di Nazaret, Bapak Ibu Saudara. Di sinagog yang ada di Nazaret ini Yesus memulai pelayanannya, saudara. Ya. Di situ Yesus maju ke depan. Biasanya dalam ibadah yang ada di sinagog itu ada seorang yang maju ke depan, kemudian dia membacakan isi kitab. Dan Yesus membaca pas di kitab Yesaya, saudara. Dan ini nubuatan adalah tentang dirinya. Yesus mengutip tentang dirinya diambil dari kitab Yesaya. Nah, mari kita lihat apa yang Yesus kutip di Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ya, ini sama. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Saudara, saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus tidak kutip hari pembalasan Allah kita? Kenapa dia sampai di tahun rahmat Tuhan dia titik, saudara? Saudara, Tuhan mau kasih tahu sama kita, sejak dia ada di dunia, dia lahir sebagai manusia, sampai nanti setelah dia datang di awan-awan, itu adalah masa di mana tahun rahmat Tuhan sedang dilimpahkan untuk semua umat manusia. Kita sedang ada dalam masa anugerah yang berkelimpahan, saudara. Kita ada di mana, di masa di mana pemberitaan tentang anugerah Tuhan semakin dibukakan. Dan saya percaya hari-hari ini, saudara, akan semakin banyak orang yang mengerti tentang anugerah Tuhan, tentang karya Kristus, tentang kabar baik, tentang Injil yang sejati, saudara. Amin. Dan kita belum masuk di dalam tahun pembalasan Allah kita. Kita belum masuk dalam masa murka Allah. Memang ada waktunya. Masa murka Allah, hari pembalasan Allah kita. Itu kapan, saudara? Itu setelah gereja Tuhan itu terangkat, saudara. Kita mesti tahu ini. Kita mesti paham ini. Kita mesti mengenal ini, saudara. Supaya apa? Di mana masa kita berada, kita tahu, saudara, bagaimana kita bisa bersikap. Kalau kita merasa hari ini Tuhan itu sedang murka dalam hidup kita. Tuhan sedang murka dalam dunia, dia berikan kutuk, sakit penyakit, coronavirus, pandemi, kegelapan. Saudara, kita yang ada di dunia, kita akan digerakkan oleh ketakutan untuk datang sama Tuhan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya datang dengan sebuah ketakutan pada Tuhan. Dia tidak pernah menggerakkan manusia untuk datang pada dia dengan ancaman. Kalau kamu tidak ikut aku bunuh kamu.
Kalau kamu tidak ikut aku kirim kamu ke neraka. Kalau kamu tidak ikut aku buang kamu, aku tinggalkan kamu. Saudara, Yesus tidak pernah menggerakkan seorang datang pada dia dengan sebuah ketakutan. Tapi Yesus, Tuhan kita, menggerakkan seorang datang pada dia dengan kesadaran akan cintanya, saudara. Amin, saudara. Nah, hari ini saya akan membagikan 2 mujizat yang Yesus lakukan yang menggambarkan situasi di mana kita ada hari ini, saudara. Dan kita bisa belajar dari 2 mujizat ini, saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam Injil Matius 12 itu bicara tentang bagaimana Yesus itu dia ditolak sebagai nabi, sebagai raja, sebagai Mesias. Dia ditolak oleh orang Israel. Jadi saudara, Yesus pertama kali datang itu untuk orang Israel, saudara. Makanya kenapa dia harus lahir di Israel. Dia datang bukan untuk semua dunia pertama kali. Karena Israel menolak dia, maka Yesus itu, kabar baik itu sampai kepada kita yang bangsa-bangsa lain ini, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi kita tidak boleh sombong. Ya, Rasul Paulus berkata, Israel itu adalah akar yang asli. Kita ini cangkokan, saudara. Ya, jadi karena Israel menolak, maka kita boleh menerima kabar baik keselamatan itu. Nah, saudara tahu Matius 12 bicara tentang Israel menolak Yesus. Matius 13, Yesus mulai mengajar tentang perumpamaan-perumpamaan. Saudara tahu kenapa Yesus kalau ngajar mesti pakai perumpamaan? Ya, pertama kali di Matius 12, saudara tahu perumpamaan itu seperti sebuah gambaran, seperti sebuah kiasan. Supaya apa? Supaya hanya orang yang sungguh-sungguh mau cari tahu kenal Tuhan yang bisa dapatkan rahasia itu, saudara. Bagi orang yang setengah-setengah tidak mau cari Tuhan, dia tidak akan temukan rahasia itu. Makanya banyak orang Israel dikeraskan hatinya, mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak bisa sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Dan Matius 14 ada 2 mujizat yang menggambarkan setelah Israel menolak Yesus, ini masa kita hari ini. Masa kasih karunia, masa anugerah, tapi juga ada masa kegelapan di dalamnya. Masa goncangan-goncangan terjadi. Ada dua mujizat. Yang pertama apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Di dalam Matius 14 itu ada 2 mujizat yang terjadi berurutan, saudara. Dan itu dipisahkan hanya oleh beberapa jam, saudara. Ini mujizat yang terjadi langsung setelah yang satu. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, beberapa jam kemudian Yesus berjalan di atas air. Saya akan bawa kita melihat kisahnya. Yang pertama, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara, itu ada di 4 Injil, bukan cuma di Matius. Ada di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau 4 Injil menulis semuanya, itu artinya ada sesuatu pesan yang penting buat kita. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat? Saudara, di dalam Injil yang lain dikatakan bahwa orang banyak itu ikut Yesus dan diperkirakan jumlahnya sekitar minimal 15.000. Karena apa? Di situ 5.000 orang laki-laki, belum termasuk istri dan anaknya. Ya minimal 15.000 lah. Orang Israel itu punya anak banyak-banyak, saudara. Ya, minimal 15.000. Jadi ini KKR besar. Jadi ini pengajaran yang melibatkan ribuan orang. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat hati Yesus. Hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan untuk memberikan makanan. Dan ini gambaran dari dunia kita, ya, yang kita tinggal hari ini adalah dunia yang dipenuhi dengan kelaparan, saudara. Kelaparan bukan hanya secara fisik, lapar secara fisik, dan memang dunia hari-hari ini sedang ngalamin sebuah situasi kelaparan. Ya, banyak negara bangkrut, saudara. Dan diperkirakan tahun ini akan lebih banyak yang bangkrut, saudara, negara-negara.
Mereka akan kesulitan makan, saudara. Tetapi bukan hanya kelaparan secara fisik, tapi juga kelaparan di dalam jiwa. Ya, kelaparan di dalam jiwa. Kita ada di dunia yang sudah jatuh, di mana manusia yang ada selalu memiliki rasa kehausan, kelaparan di dalam jiwa mereka. Oleh karena itu sudah tahu kenapa manusia itu tidak pernah puas dalam hidupnya. Manusia itu selalu merasa ada yang kurang. Ya, makanya ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan marketing untuk membuat iklan-iklan, ya, membuat inovasi-inovasi, teknologi-teknologi, marketing iklan. Marketing iklan itu sebenarnya untuk menjawab ketidakpuasan dalam hidup manusia. Sudah sadar selalu, ada iklan. Kayaknya saudara pengen. Wah, ada ini baru. Waduh, saudara pengen beli lagi. Saudara pengen beli lagi. Ya, rasanya, wah kalau saya punya ini kayaknya saya puas. Tapi begitu saudara beli, kayaknya biasa-biasa aja. Pernah tidak saudara? Pernah tidak seperti itu? Wah kalau saya beli baju ini kayaknya saya akan lebih keren. Tapi setelah beli pakai, ya biasa-biasa aja saudara. Ya. Kayak kalau saya punya ini, kayaknya saya akan merasa lebih bahagia, lebih diberkati. Saudara tahu, itu semua iklan marketing karena menjawab. Sebenarnya mereka tahu pada dasarnya manusia itu ada sebuah kelaparan. Ada sebuah kelaparan di dalam hidup manusia. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa kelaparan itu tidak bisa dipenuhi oleh apapun juga selain oleh pribadinya. Makanya dia berkata, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Waktu Yesus lihat orang banyak itu, dia tahu orang banyak ini kelaparan. Dan dia bilang sama murid-muridnya, kalian harus kasih mereka makan. Dan ini adalah nature Tuhan kita. Ini adalah nature Tuhan kita. Dia Tuhan yang ingin memuaskan setiap dahaga daripada jiwa kita. Banyak orang hidupnya akhirnya sembarangan karena apa? Karena dahaga jiwanya tidak pernah terpuaskan. Sehingga dia pelariannya bisa aneh-aneh saudara. Anak-anak muda yang tidak bisa menemukan kepuasan dahaga jiwanya, akhirnya pergaulannya bisa aneh-aneh. Orang-orang juga, bukan cuma anak muda, orang tua juga. Karena tidak puas dalam hidupnya, ada sebuah kekosongan yang tidak bisa dipenuhi oleh apapun juga, selain oleh pribadi Yesus. Amin saudara, makanya Yesus berkata, kasih mereka makan. Kasih mereka makan. Mari kita buka Mazmur 107 ayat yang ke-9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan, ternyata jiwa saudara dan saya yang lapar itu hanya bisa dikenyangkan dan dipuaskan dengan apa? Kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Dengan kebaikan Tuhan saudara. Ya. Nah mari kita kembali ke Yohanes tadi saudara. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, saudara perhatikan ayat ini, sebab ia sendiri tahu, katakan ia tahu, apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus ini seperti mencobai Filipus. Filipus, kasih mereka makan dong, ya kan? Terus apa kata Filipus saudara? Ayat yang ke-7. Jawab Filipus padanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Jadi mereka pada waktu itu mereka punya uang 200 dinar. Tapi Yesus suruh kasih makan 15.000 orang. Dan firman Tuhan katakan Yesus sengaja mencobai mereka. Saya tahu, waktu saya renungkan kata mencobai ini, Tuhan kita sebenarnya bukan mencobai kita untuk menjatuhkan kita. Kalau iblis, dia mencobai manusia untuk menjatuhkan dan membinasakan manusia. Ya, saya perhatikan bedanya iblis dengan Tuhan. Tapi Tuhan sebenarnya tidak mencobai manusia untuk menjatuhkan. Waktu dia mencoba itu sama dengan dia menggoncang. Dia menggoncang hidup saudara. Bagaimana cara dia goncang? Dia kasih sodor persoalan sebenarnya. Tapi dia kasih sodor persoalan itu saudara. Bukan untuk menghancurkan hidup saudara. Tapi untuk membuat mata saudara beralih daripada apa yang saudara punya kepada siapa yang menyertai hidup saudara. Saya lihat bedanya ini saudara ya. Kalau iblis kasih saudara masalah, tantangan, dia buat saudara bingung supaya apa? Saudara akhirnya stres dan akhirnya saudara menyerah dalam hidup ini. Tapi kalau Tuhan mencobai saudara, tapi dia udah tahu jalan keluarnya saudara. Karena dia tahu, dia mau mengubah cara pandang saudara. Bukan lihat apa yang saudara punya.
Filipus dia tahu mereka punya 200 dinar. Tapi Tuhan mau ubah mata mereka. Jangan lihat 200 dinar yang kamu punya. Memang kalau 200 dinar tidak cukup. Tapi engkau harus berubah. Matamu lihat pada siapa yang menjadi supplier dalam hidupmu. Yang menjadi supplier dalam hidupmu bukan apa yang kamu punya. Yang menjadi supplier dalam hidupmu adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi supplier dalam hidupmu. Dia ubah cara pandang mereka. Nah ini Tuhan saudara. Kalau Tuhan goncang hidup saudara. Kalau Tuhan seperti menguji hidup saudara. Saya pernah share tentang bagaimana induk Raja Wali mengajar anaknya untuk bisa terbang. Dia goncang anaknya. Dia buang anaknya dari sarang. Anaknya mungkin salah paham bilang, wah mama jahat. Tapi induk Raja Wali tahu, anak ini harus tahu siapa dirinya. Dia diajar terbang, sampai satu ketika dia tahu siapa dirinya. Ketika dia terbang, dia tahu bahwa dirinya adalah Raja Wali, saudara. Ketika Tuhan goncang hidup saudara, untuk saudara mata saudara lihat, bukan pada situasi saudara, tapi siapa diri saudara di dalam Kristus. Amin saudara. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudara, kata duduk di sini, waktu Yesus suruh murid-muridnya duduk, suruh orang banyak itu duduk, memang waktu itu mereka sungguh-sungguh duduk. Tapi ada sebuah arti di balik kata duduk buat kita hari ini, saudara. Duduk itu artinya apa? Beristirahat. Banyak orang, saudara, duduk secara fisik, tapi hatinya tidak sedang duduk. Yang Tuhan maksudkan bukan itu. Bukan duduk secara fisik, bukan tidur secara fisik. Yang Tuhan maksudkan adalah, sekalipun mungkin hari ini kita sibuk, hari ini kita banyak yang harus kita kerjakan, hari ini banyak yang harus saudara dan saya lakukan, tapi dalam hati saudara, dalam jiwa saudara, ada sebuah damai sejahtera, ada sebuah peristirahatan, ada sebuah ketenangan, ada sebuah kepastian. Yesus mencintai hidupku. Dia sudah mati buat hidupku. Dia berikan hidupnya buat aku. Dan dia tidak pernah tinggalkan aku. Hari ini dia ada bersama aku. Dia bukan lawanku. Dia menyertai aku. Dia bukan oposisi dalam hidupku. Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya buat aku. Hari ini menjadi pembela buat aku. Amin saudara. Mereka punya masalah besar. Harus kasih makan 15.000 orang. Duitnya tidak ada. Rotinya tidak ada. Ini masalah bukan saudara? Masalah. Mungkin saudara juga punya masalah yang lain. Saudara bukan harus kasih makan 15.000 orang. Saudara mungkin punya masalah yang lain. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam sakit penyakit. Saudara dihadapkan juga pada masalah demi masalah. Saudara tertrigger, saudara melihat sumber daya yang dalam hidup saudara. Saudara melihat apa yang saudara punya. Sepertinya tidak mungkin, tidak bisa, mustahil. Nah disitulah Tuhan ingin mengubah pandangan kita. Bukan pada apa yang kita punya, tapi pada siapa yang menjadi supplier dalam hidup saudara. Amin. Makanya saudara kita mesti duduk saudara. Tuhan suruh kita duduk. Dan apa yang Tuhan lakukan saudara? Ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya pada mereka yang duduk di situ. Saudara, mengucap syukur itu penting saudara. Ada sebuah kuasa yang dahsyat di dalam mengucap syukur. Waktu kita mengucap syukur, kita sedang mengakui bahwa Tuhan yang pegang hidupku. Amin saudara. Makanya waktu kita mengucap syukur, ada sebuah kekuatan yang dahsyat yang mengalir dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur saudara, kita selalu bersungut-sungut dalam hidup ini. Hidup kita akan dipenuhi dengan ketakutan. Hidup kita akan dipenuhi dengan kecemasan saudara. Kalau kita tidak mengucap syukur, kita selalu merasa kurang. Hidup kita akan dipenuhi dengan ketakutan saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Dia ambil sedikit itu saudara. Dia tidak tunggu itu harus jadi banyak baru dia mengucap syukur. Dia bawa yang sedikit itu. Yang kecil itu saudara, dia angkat dan dia mengucap syukur. Yesus sedang ajarkan kita sebuah pola.
Mungkin hari ini di tangan saudara kecil. Ini tidak ada artinya nih. Ini tidak ada artinya. Waktu saudara bawa kepada Tuhan dan saudara mengucap syukur, Tuhan bisa lakukan perkara yang dahsyat di dalam sesuatu yang kecil itu, saudara. Amin, saudara. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya pada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka, saya suka ini, saudara. Kata sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi kalau mereka belum kenyang, terus. Betul? Sampai mereka kenyang sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi di sini kita belajar, saudara, satu prinsip. Bahwa penyediaan dari Tuhan itu selalu jauh lebih besar daripada kebutuhan saudara dan saya. Amin. Penyediaan Tuhan itu tidak pernah lebih kecil daripada apa yang saudara butuhkan. Penyediaan Tuhan, jawaban Tuhan, apa yang Tuhan sediakan itu selalu jauh lebih besar daripada apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amin, saudara. Jadi jangan pernah takut untuk datang pada Tuhan. Dia tidak pernah kekurangan sumber daya. Dia tidak pernah kehabisan sumber daya. Karena dia Tuhan yang tahu apa yang saudara butuhkan. Bahkan dia menyediakan lebih daripada apa yang saudara butuhkan. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13, mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, ini mujizat yang pertama, saudara. Dan kemudian mujizat yang kedua yang terjadi beberapa jam setelah ini, itu adalah Yesus berjalan di atas air. Nah, saya ingin bagikan dari Markus pasal yang ke-6. Jadi sesudah membuat mujizat itu, saudara, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu ada di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat, lagi berdoa, saudara. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saudara tahu, ya ini gambaran yang indah. Hidup kita hari ini seperti murid-murid yang ada di tengah danau. Ada di tengah danau, kita sedang ngalamin angin sakal. Ya, dan apa yang Yesus lakukan hari ini? Yesus hari ini ada di sorga secara fisik. Yesus punya tubuh secara fisik, saudara. Sebagai manusia, dia ada di sorga. Satu-satunya manusia yang sudah naik ke sorga dan punya tubuh, hanya Yesus. Yang lain, saudara, mati baru rohnya yang naik. Ya, tidak ada orang yang hari ini. Hanya Yesus yang sudah punya tubuh secara fisik, dia naik ke sorga. Dan saudara tahu, hari ini ngapain Yesus di sorga, saudara? Ngapain? Yesus berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara tahu, dan firman Tuhan katakan ketika ia melihat betapa payahnya. Ini memberikan kita sebuah kepastian. Bahwa Yesus di sorga, dia bukan hanya sekedar duduk, dia tidak do nothing. Tapi dia selalu pikirkan hidup saudara. Dia tahu apa yang saudara hadapi. Dia tahu situasi yang saudara jalani. Dia tahu kesulitan-kesulitan yang sedang kau alami hari ini. Dia berdoa buat hidup saudara dan saya. Saudara bersyukur tidak ada seorang pendoa syafaat yang selalu doakan saudara. 24 jam sehari. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita merasa sendirian. Kadang-kadang kita merasa tidak ada yang peduli dengan hidup kita. Sebenarnya kita pernah merasakan bahwa kayaknya Tuhan itu tidak ada dalam hidupku. Kayaknya Tuhan tidak peduli dengan hidupku. Pernah tidak kita rasa seperti itu? Pernah tidak saudara tidak rasa Tuhan dalam hidup saudara? Pernah, saudara? Sekalipun saudara tidak rasa Tuhan, sekalipun saudara tidak sadar akan Tuhan, dia tetap sadar akan saudara. Dia tetap pikirkan saudara. Dia tetap doakan saudara. Dia tetap ada di setiap situasi yang saudara hadapi. Amin, saudara. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Angin sakal ini bicara apa, saudara? Angin sakal itu bisa bicara tentang badai, goncangan yang terjadi. Tapi angin sakal itu juga bicara tentang situasi kita hari ini. Angin itu bicara tentang pengajaran. Air itu bicara tentang apa? Firman. Saudara tahu badai itu bisa terjadi karena apa? Air itu kena angin, betul tidak?
Kalau gelombang di laut itu bisa terjadi kalau tidak ada angin, airnya tenang tidak? Airnya tenang. Tapi begitu ada angin yang keras, air itu menjadi gelombang. Nah ini gambaran tentang apa? Kita hidup di masa hari ini, di mana media begitu sangat terbuka. Sudah tahu ada hal positif tapi ada hal negatif. Hal positifnya sudah bisa belajar dari mana saja. Hari ini mungkin saudara pikir, saudara mau kuliah, saudara bisa belajar juga dari YouTube, saudara bisa ambil semua dari segala sumber saudara. Ya, termasuk juga pengajaran, termasuk juga doktrin, termasuk juga apa yang saudara percaya tentang Tuhan. Hari ini di seluruh media sosial saudara bisa dapatkan itu, tapi hati-hati saudara. Hari ini adalah hari di mana angin sakal itu sedang terjadi. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang membuat saudara jadi bingung. Dan banyak pengajaran-pengajaran sesat. Makanya saudara kita perlu filter di dalam hidup ini saudara. Kita bisa makan dari mana saja. Kita bisa terima dari mana saja. Tapi hati-hati kalau saudara punya filter. Saudara tahu itu makanan tidak baik, jangan saudara makan. Amin saudara. Kalau saudara paksa makan, saudara perut sakit saudara. Betul? Maka saudara perlu tertanam dalam sebuah gereja lokal yang mengajar saudara. Yang punya pengajaran, yang membuat saudara boleh bertumbuh dalam pengenalan saudara akan Tuhan. Itu sebagai rambu-rambu, pedoman supaya saudara tidak salah kenal Tuhan. Amin saudara. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam. Malam itu dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, bagian pertama dari jam 6 sampai jam 9. Yang kedua dari jam 9 sampai jam 12. Yang ketiga jam 12 sampai jam 3. Dan yang keempat jam 3 sampai jam 6. Saudara tahu bagian tergelap dari malam itu mana? Bagian keempat itu jam 3. Jam 3 sampai jam 6 itu bagian tergelap dari satu malam saudara. Saudara tahu kenapa Yesus datang jam 3 pagi? Yesus ingin tunjukkan begini saudara. Bukan berarti dia tidak mau datang jam 12 malam, jam 9. Tapi Yesus ingin bilang bahwa di dalam saat-saat tergelap sekalipun dalam hidup saudara, aku tetap ada buat hidupmu. Di dalam saat-saat tergelap sekalipun dalam hidupmu, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Aku Tuhan yang ada buat hidupmu. Jam 3 pagi, Yesus datang pada mereka. Ya, ini bukan bicara tentang rapture saudara. Bagi kita hari ini bukan rapture. Ya, tapi Yesus datang untuk apa saudara? Ya, dia berjalan di atas air dan ia hendak apa? Saudara, baca ini agak aneh tidak saudara? Yesus datang hendak melewati mereka. Maksudnya apa ini? Seperti seolah-olah Yesus tidak peduli dengan mereka. Kenapa Yesus tidak langsung datang straight to the point? Kalian kenapa seperti ini? Ayo. Kenapa Yesus tidak straight to the point? Kenapa Yesus bertindak seolah-olah hendak melewati mereka? Saudara, ini satu lagi nature Tuhan kita. Ini satu lagi karakter Tuhan kita. Ya. Satu kali Yesus pernah berjalan bersama 2 orang murid di Emmaus, ke Emmaus. Saudara pernah dengar kisah itu, Lukas 24. Waktu Yesus hari pertama dia bangkit, dia berjalan bersama 2 orang murid ke Emmaus. 2 orang murid itu tidak tahu siapa Yesus, karena Yesus tidak menjelaskan siapa dirinya. Yesus sengaja menyembunyikan dirinya. Mereka berjalan ke Emmaus, dan kemudian apa? Singkat cerita, mereka belajar Bible study, Yesus jelaskan tentang dirinya di dalam Alkitab, mereka semua kagum, hati mereka berdebar-debar. Sampai di Emmaus saudara, Yesus bertindak seolah-olah dia hendak meninggalkan mereka. Ya, sekali lagi, padahal Yesus sebenarnya tidak mau seperti itu. Ini nature Tuhan kita. Kadang-kadang dia tidak peduli, seperti dia tidak peduli dengan hidup kita. Seperti dia cuek dengan hidup kita. Saudara, kalau Tuhan sepertinya cuek dalam hidup saudara, sebenarnya dia mau menarik perhatian saudara. Karena mata saudara selama ini tidak fokus sama dia, tapi fokus pada yang lain. Amin saudara. Kalau Tuhan bertindak seolah-olah dia hendak melewati. Karena dia tahu waktu murid-muridnya dalam badai, mata mereka lebih tertuju pada badai itu. Mata mereka lebih tertuju pada situasi. Mata mereka lebih tertuju pada keadaan. Lebih daripada kepada Tuhan. Makanya dia bertindak seolah-olah dia hendak melewati mereka. Supaya apa? Mengubah cara pandang mereka. Mengubah
menarik perhatian mereka supaya mereka sadar bahwa ada Tuhan di situ. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan. Nah kata tenanglah aku ini, Yesus pakai kata I am. Dia berkata tenanglah aku ini, I am. Saudara tahu I am itu artinya apa? Aku ada ini sekarang. Kata I am waktu Yesus baca dalam bahasa Ibrani, itu dia bicara tentang aku ini Yahweh. Saudara tahu nama Yahweh itu? Nama Yahweh itu, aku adalah aku. Waktu Musa tanya sama Tuhan, Tuhan kalau nanti orang-orang tanya namamu adalah apa? Bilang aku adalah aku, itulah Yahweh saudara. I am that I am. Nah gara-gara nama ini Yesus mau dilempari batu. Yohanes 8, Yesus bilang I am. Aku ada sebelum Abraham. Dia bilang aku ini ada, jadi dia bilang aku Yahweh. Dia mau dilempari batu sama orang Israel saudara. Nah I am itu dalam bahasa Inggrisnya adalah aku ada sekarang. Kalau I was, ya kalau kita belajar bahasa Inggris ada past tense, present tense, dan future tense. Past tense I was, present tense I am, future tense I will be. I will. Saudara mau yang mana? Mau Tuhan itu ada di masa lalu saudara? Atau Tuhan ada sekarang? Atau Tuhan ada yang akan datang? Pilih yang mana? Sekarang, masa lalu atau masa yang akan datang? Pilih yang mana? Sekarang, betul? Karena apa? Kalau dia ada sekarang, besok pun engkau berkata, dia ada sekarang. Sampai kapanpun engkau berkata, dia ada sekarang. Penyertaannya selalu ada buat hidup saudara. Amin saudara? Tapi kalau saudara bilang dia ada di masa lalu, ya dia di masa lalu terus saudara. Dia tidak ada sekarang buat hidup saudara. Kalau dia ada sekarang buat hidup saudara, dia ada. Dia menjadi penyedia. Dia menjadi segala sesuatu buat hidup saudara dan saya. Dia ada. Dia menjadi supplier dalam hidupmu. Dia menjadi kekuatan dalam hidupmu. Dia menjadi kesembuhan dalam sakitmu. Dia menjadi pertolongan buat engkau yang sedang ngalamin jalan buntu dalam hidupmu. Amin saudara? I am. Tuhan ingin kita sadar. Dia ada buat kita hari ini. Ayat yang berikutnya, ayat 51. Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Mereka sangat tercengang dan bingung saudara. Lalu terus. Sebab, kenapa mereka tercengang dan bingung? Sebab sesudah peristiwa apa? Roti itu maksudnya apa? Sesudah mujizat Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Mereka belum juga ngerti, mereka belum ngeh. Mereka itu belum terbuka hati mereka. Dan hati mereka tetap degil. Hati degil itu apa saudara? Di sini saya baru tahu hati degil adalah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan hatinya seperti keras. Hati keras itu apa saudara? Hati yang tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bayangkan saudara, baru beberapa jam sebelumnya mereka melihat bagaimana Tuhan menyediakan makanan untuk 5.000 orang. Tuhan menjadi penyedia dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan lakukan mujizat. Tapi baru beberapa jam kemudian dikatakan hati mereka degil. Sebenarnya masalah utama murid-murid ini bukan besarnya ombak, bukan gelapnya malam, tapi hati mereka yang degil. Yang buat mereka jadi takut, bimbang, khawatir. Sebenarnya bukan situasi yang ada di luar, tapi karena hati mereka yang degil. Hati degil itu apa? Hati yang tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Hati yang melupakan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, Tuhan apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak apa? Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau
bimbang. Dari sini kita bisa belajar apa? Selama mata Petrus, dia lihat pada Yesus. Yesus, kalau itu engkau, suruh aku berjalan dong kepada kamu. Dia lompat, dia berjalan di atas air. Selama mata kita tertuju pada Yesus, selama mata kita fokus sama Yesus. Ingat, minggu lalu kita belajar, apa itu fokus pada Yesus? Bukan kita lihat fotonya Yesus, tapi engkau selalu dengar tentang dia. Engkau selalu merasakan dia. Engkau selalu menyadari dia, karyanya dalam hidupmu. Maka engkau bisa berjalan di atas air. Tapi ketika mata Petrus mulai beralih daripada Yesus, dia mulai lihat situasinya. Dia mulai lihat keadaannya. Kok dingin ya anginnya? Memang angin dari dulu udah dingin sudah. Tapi ketika pikirannya mulai tertrigger oleh situasinya, dia mulai tenggelam. Kalau mata saudara mulai tidak lihat pada Yesus, mata saudara mulai lihat pada keadaan saudara, saudara akan mulai tenggelam dalam hidup ini. Saudara tahu kabar baiknya, firman Tuhan bilang apa? Sekalipun mata kita terlepas dari Yesus, waktu kita teriak minta tolong, Tuhan segera menolong kita. Amin saudara, kabar baiknya adalah kalau hari ini kau napas satu-satu, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Kalau saudara datang pada Tuhan. Amin saudara. Next terus. Mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu. Dan seketika itu juga, katakan seketika itu juga. Sebenarnya kita suka kata seketika. Kita suka yang instan hari ini, betul? Kalau kita mau berdoa cepatnya, seketika itu juga dijawab, betul? Kita hari ini suka, kita generasi instan saudara. Maunya semua instan. Ya, kita suka yang seketika, tapi kita tidak suka ketika terjadi penundaan. Dalam peristiwa ini terjadi sebuah penundaan. Saudara tahu, murid-murid itu mereka dari jam 6 sore, mereka berlayar sampai jam 3 pagi. Mereka belum setengah perjalanan. Belum setengah danau mereka seberangi. Mereka terjebak angin sakal. Sepertinya terjadi waktu yang terbuang, waktu yang tersita. Tapi firman Tuhan katakan, waktu Yesus naik, waktu mereka menaikkan Yesus. Yesus tidak pernah paksa saudara. Ini kata mereka menaikkan, ada sebuah kerjasama. Saudara, Tuhan butuh kerjasama dalam hidup kita dalam hal ini saudara. Saudara membuka hati saudara, minta dia masuk dalam area hidup saudara. Waktu saudara minta dia masuk dalam area hidup saudara. Ada area hidup saudara yang mungkin hari ini sedang mengalami penundaan. Mungkin kau bertahun-tahun sedang bergumul untuk sesuatu. Seperti terjadi sebuah penundaan. Mungkin kau bergumul, ada terjadi penundaan yang kau sedang alami dalam hidup ini. Minta Yesus masuk di area itu saudara. Saudara, Tuhan ingin terlibat di semua area hidup kita. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun, yang kita tidak anggap, yang kita anggap itu sepele. Kita punya Tuhan yang mau terlibat di dalamnya. Waktu kita minta dia, itu seperti kita menaikkan dia di atas perahu kita, di atas hidup kita. Di atas area hidup saudara dan saya yang sedang mengalami penundaan. Firman Tuhan berkata, seketika itu juga mereka sampai ke tujuan. Ada waktu yang terbuang. Waktu yang terbuang itu tidak enak saudara. Penundaan itu tidak enak. Tapi kita punya Tuhan yang bisa lakukan pemulihan seketika itu juga. Dia pulihkan waktu-waktu yang terbuang dalam hidup saudara. Hari ini mungkin kau sedang mengalami penundaan. Tapi saya percaya kalau kau datang pada Tuhan, Tuhan bisa balikkan itu. Dia lakukan itu seketika. Dia lakukan pemulihan. Dia gantikan waktu-waktu yang terbuang itu buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Jangan pernah menyerah. Datang pada Tuhan kuncinya. Selalu minta dia hadir dalam hidup saudara. Dan yang paling penting sadari kebaikannya. Sadari kebaikannya. Supaya apa? Hati kita tidak degil. Kalau hati degil bahaya saudara. Masalah datang, kita tenggelam. Tapi kalau hati kita terbuka sama Tuhan, hati kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang mengalir di dalam setiap area hidup kita.